Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan melanjutkan menuju saluran di mana adanya radio RAS yang ada untuk Anda. Tak lupa pula bagi seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, termasuk Jakarta, Jakarta Selatan, termasuk negara tetangga kita, baik negara Malaysia, Korea, Cina, Jepang, maupun Italia, Singapura dan Pakistan, Abu Dhabi, Saudi Arabia dan negara-negara tetangga yang lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebentar lagi menuju di mana adanya radio RAS yang akan dipandu oleh Bung Jepri dengan tema tanya jawab gado-gado seputar dunia lain dan pengobatan jarak jauh adanya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, para sahabat-sahabat yang selalu komen di channel di mana adanya Ayah Sadam. Di sini saya Bung Jepri untuk Anda sebagai pemandu, pembawa acara di mana adanya radio RAS yang ada untuk Anda. Baik seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh intero Indonesia dan termasuk Jakarta Selatan dan sekitarnya, baik sahabat negara kita Indonesia dan termasuk Malaysia, Korea, Cina, Jepang, Italia, Singapura, Pakistan, Abu Dhabi, termasuk Saudi Arabia dan termasuk negara-negara tetangga yang lainnya. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kembali saudara pendengar setia. Biasaan kita adalah dengan tanya jawab gado-gado, yaitu tentang dunia lain termasuk pengobatan jarak jauh. Akan kita sambut satu persatu demi satu atensi yang masuk hari ini, yaitu Bapak Mustafa yang ada di Jakarta, asal dari Jawa Timur. Beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, apa kabar? Salam kenal, salam senggol. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga radio RAS tetap jaya mengudara selamanya. Kami suka Bung Jepri, bukan saya saja, kawan-kawan saya kebetulan melihat adanya di YouTuber Ayah Sadam. Jadi kami dengan mudah sharing-sharing karena kami banyak riwayat yang berbau mistik, termasuk pengobatan. Alhasil alhamdulillah saya mendapatkan, mudah-mudahan atensi saya cepat terbaca Bung Jepri ya. Begini Bung Jepri, saya kan waktu itu malum ya petani. Waktu sebelum saya di Jakarta, saya jadi petani, nanam jagung lah biasa, palawija, padi. Pada saat saya mengairi sawah nih, biasalah malam hari ya, kan jalur sawah itu kan jalur selok kan banyak ya. Kalau memang sudah bagian saya ya, air itu kan harus mengalir ke saya. Baru tinggal berapa menit bisa membelok ke saluran lain. Gue bingung, ke saluran satu orang aja itu, ke sawah tetangga. Ya saya kenal sawah tetangga. Yang bikin tanda tanya, siapa ya yang memindahkan pintu ditutup ke arah saya, pintu
semacam sorban terbang gitu Bung Jepri. Sorban terbang set, set. Tautonya jadi orang. Cuma tahu gak kenal karena semuanya putih-putih. Nah memang remang-remang nggak kelihatan karena dia putih, kelihatan putih. Tapi nggak jelas karena memang terus terang nggak ada lampu, namanya di sawah yang malam-malam. Begitu dia terbang lagi, jadi jubah. Saya datangin, benar juga. Pintu air itu sudah dibuka ke tempat dia, sawah yang dituju. Ke tempat saya sudah tertutup. Saya jadi ketakutan, Bung Jepri. Tadinya saya ngintip, saya curiga, saya penasaran siapa sih pelakunya. Lagi-lagi air dibuka, dipindahkan lagi. Apa jangan-jangan teman saya punya sesuatu ya? Itu kan sawah itu teman saya punya. Hingga sampai saat ini Bung Jepri, saya kan udah nggak ngolah sawah lagi. Saya di Jakarta gara-gara ada gituan. Saya juga belum pernah negor yang berkaitan dengan sawah itu. Biarin aja lah, masa bodoh. Keluarga juga udah saya bilangin, suruh diem aja, pura-pura nggak tahu. Lantas tolong bikin atensi aja ke Bung Jepri. Saat demikian, mohon penjelasannya Bung Jepri ya. Terima kasih sebelumnya atas dibacakannya atensi saya. Saya tunggu pencerahan dan pendapat Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mustafa di Jakarta dari Jawa Timur. Berbicara mengenai sebelumnya di kampung jadi petani ya. Waktu itu kondisi sedang mengairi sawah. Memang rata-rata malam ya. Yang jadi tema pembicaraan adalah mengairi sawah. Pintu air itu tiba-tiba terbuka ke tempat orang yang dimaksud. Pintu yang terbuka yang punya Pak Mustafa punya, tahu-tahunya dia tertutup begitu ya. Bolak-balik karena penasarannya. Bapak Mustafa penasaran, ingin tahu siapa pelakunya. Mengedap-ngedap mengumpat di mana di lingkup pintu air tersebut. Ternyata yang hadir semacam jubah terbang putih gitu ya. Tiba-tiba di tempat tersebut dia berubah menjadi manusia yang sangat disayangkan. Kondisi gelap, hanya kelihatan putih saja. Terus setelah itu dia kabur. Anda mendekati pintu air tersebut. Ternyata memang benar, pintu air yang mengarah ke Anda ditutup, pintu ke arah yang dimaksud terbuka. Nah, disitulah pelakunya adalah orang yang memiliki sawah itu, tidak lepas dari si pemilik sawah itu. Untuk Pak Mustafa, mudah-mudahan Anda mendengarkan langsung. Kalau memang ada di Jakarta, kalau memang tidak sempat, Anda bisa membuka channel YouTube Ayas Adam ya. Begini Pak Mustafa, kalau kita kembali masalah keilmuan, saya paham maksud Bapak tentang riwayat itu. Kalau kita kembali masalah keilmuan tentang masalah jubah putih, itu memang tidak lepas orang yang memiliki jubah ilmu menghilang. Ya, kalau orang sekarang bilang ada mengatakan ilmu penglimunan, tapi ini beda karena dia wujud sorban. Memang sorban itu sebagai objeknya. Nanti dia begitu dia pulang kembali kepada yang si pemiliknya dan kembali kepada sarang yang menghilang begitu. Terkadang kalau memang dia mau, dia pakai sorban itu yang ada di pundaknya seperti itu. Jadi wujud sorban yang terbang tersebut adalah sorban jadi-jadian yang menyerupai sorban. Aslinya dia memiliki kodam jin sebagai tangan kanan si pemilik. Seperti itu. Kalau memang Anda saat itu memang punya kemampuan hal masalah spiritual, Anda bisa menghadangnya langsung pada saat Anda
seperti itu. Seandainya Anda berhadapan dengan dia juga percuma, Anda tidak siap, yang ada Anda hanya mengantarkan nyawa. Jadi untuk Pak Mustafa, sekali lagi saya memberikan yang lebih jelas bahwasanya orang pemilik sawah itu memiliki sesuatu bala jin yang terlihat adalah jubah. Memang itu namanya bodam jubah, ya. Dia bisa menghilang. Jadi lawan Anda harus imbang kalau memang Anda ingin memerangi seperti itu. Insya Allah ya, Pak Mustafa coba lebih mendekatkan diri pada Allah. Istiqomah, insya Allah hal-hal gitu tidak akan pernah mampu. Kalau memang Anda mengatakan butuh pencerahan dan jawaban dan solusi seperti itu ya, akan mudah insya Allah. Anda coba sebelum Anda ke sawah, pada saat Anda mengali sawah, Anda putari pintu air Anda, ibarat kata di pagar ya. Bacalah ya Suratul Fatihah hingga sampai Anas masing-masing 9 kali. Lantas diakhiri dengan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 110 3 kali. Anda tipkan ke air doa tersebut. Setelah itu Anda cipretin muter di sekeliling pintu air yang dimaksud untuk Anda ya. Sambil membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar, terus sampai berputar sampai nyipretin air di seputar pintu air yang Anda punya. Tapi satu niatkan dulu, ya Allah, niat saya memberikan air doa ini di seputar pintu air ini untuk menjaga agar pintu air ini tetap terbuka, air mengalir lancar. Barang siapa yang dengan sengaja atau tanpa sengaja membukanya, lakukan pintu itu tidak bisa tertutup oleh siapapun kecuali saya. Begitu saja ya. Jagalah ya Allah. Insya Allah lantas baru ada siramkan seputar adanya pintu air tersebut. Demikianlah saudara Bapak Mustafa yang ada di Jakarta, asal Jawa Timur. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dari saya. Apabila ada kendala-kendala yang sangat berat menyangkut pribadi maupun hartanya, tidak usah sungkan-sungkan harus menghubungi ke channel saya. Anda pasti tahu dengan adanya nomor WA saya ya. Terima kasih Bapak Mustafa. Semoga Anda puas atas pencerahan dan jawaban saya. Semoga Anda tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Oke, saudara pendengar yang berbahagia, nanti kita lanjutkan di atensi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat kita, para pendengar setia, akan saya lanjutkan atensi berikutnya, yaitu Bapak Kusnendar. Bapak Kusnendar di sini beliau dalam atensinya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, apa kabar? Salam kenal, salam senggol-senggol ya. Saya dari Dubai, tapi saya kebetulan tinggal di Jakarta untuk beberapa hari. Saya selalu dengan Anda. Tanpa sengaja saya mendengarkan radio RAS yang ada nih. Waduh. Dan lebih enaknya lagi, sekalipun saya keluar lagi nanti, saya bisa buka channel Ayah Sadam ya. Ide Anda cemerlang sekali.
banyak membantu banyak orang sehingga untuk mempermudah adanya orang yang membutuhkan Anda seperti yang berhubungan dengan gaib. Di sini begini, Bung Jepri. Saya punya problem nih. Sebelum saya berangkat ke luar negeri ya, bahwasanya begini, Bung Jepri. Tolong dong, biodata saya tuh udah masuk. Saya kan di luar negeri sana, di belakang kan ada pohon besar banyak kan. 1 bulan belakangan, Bung Jepri, semenjak ada rumah tetangga, rumah baru, entah kenapa banyak perubahan di tanah pekarangan saya. Memang sih dibatasi ada tembok, hanya sebatas 1,5 meter tingginya begitu. Cuman maksud saya bersamaan ada rumah baru di sebelah sana. Itu di pekarangan saya selalu ada hal-hal aneh, tampak tapi kurang jelas, seperti manusia sedang lari-lari di daerah pekarangan saya. Kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, lagi lari-lari begitu. Mereka banyak sekali. Ada anak-anak, ada orang dewasa. Saya pikir, itu siapa ya? Ini kan rumah pekarangan saya juga. Saya juga nggak kenal dia. Tapi mereka berlari-larian, kadang menghilang, kadang muncul. Seperti itu. Saya sama keluarga, emang sayangnya saksinya, tapi saya berani cerita kepada keluarga, takut mereka nanti malah ketakutan. Saya diam saja. Sehingga sampai saat ini, Bung Jepri, saya pertahankan. Tadinya saya mau bicara sama siapa ya, konsultasi sama siapa. Tanpa sengaja mendengarkan radio Bapak. Kebetulan saya ada di Jakarta. Terima kasih, Bung Jepri. Tolong solusinya dan amalan seperti apa sih? Sebelum saya keluar lagi kembali, terima kasih atas bacanya atensi saya. Semoga radio RAS tetap jaya mengudara, dan semoga Bung Jepri tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita Pak Kusnendar yang ada di Jakarta, katakanlah di Indonesia ya. Sebetulnya bukan orang Indonesia tapi orang luar negeri. Tadi Abu Dhabi, Arab ya. Ya, pokoknya orang luar negeri seperti itu. Beliau mengatakan bahwasanya setelah punya tetangga baru sebelahan, katakannya di belakang sana dekat tanah kosong si bapak, dibilang kosong juga enggak ya, yang memiliki tanah yang masih ada tanaman-tanaman pohon si bapak punya, bagus lender ya. Tiba-tiba di tanah pekarangan bapak ada keanehan, manusia biasa muda tua pada main berlarian, terkadang muncul, terkadang bayang-bayang. Ini biodata Pak Kusnendar sudah masuk memang sebelumnya, makanya saya dengan mudah menjawab Anda ya. Bapak Kusnendar, mudah-mudahan Anda mendengarkan atensi yang Anda kirimkan. Mudah-mudahan Anda puas, nanti akan saya jabarkan. Begini, Pak Nendar, bahwasanya tanah yang Anda miliki, katanya terdapat beberapa orang muda maupun tua sedang bermain berlari-larian, terkadang muncul, terkadang tidak. Coba Anda perhatikan apakah Anda sudah mengenali orang baru tersebut. Menurut saya, orang yang baru pindah itu memiliki ilmu,
berhubungan dengan kodam jin. Sekarang begini Pak, mudah ya. Kalau kita memerangi bangsa jin mudah insya Allah atas izin Allah. Coba Pak Kusnendar, saya percaya Anda hafal membaca Quran dan menguasainya. Bacalah surat Yasin 3 kali. Pada saat ayat pertama dibaca 7 kali, terus yang berbunyi wasamsi tajri li mustaqarril laha dzalika tadbirul azizil alim dibaca 17 kali. Salamun qaulan min rabbir rahim dibaca 7 kali. Lantas pada satu ayat sebelum ayat terakhir, katakanlah ayat 82 ya. Innama amru idza marada sa'al ayaqula lahu kun, di situ disebutkan ya Allah, misalkan jagalah diri hamba, keluarga hamba, termasuk harta hamba, jauhkan dari segala hal-hal yang negatif. Semoga tanah pekarangan hamba termasuk rumah dan keluarga hamba terjaga olehmu ya Allah. Tidak ada yang berani melewati sini. Seperti itu ya. Nanti pada saat Anda setelah mengamalkan surat Yasin 3 kali, surat Al-Fatihah, ayat kursi, mereka ya surat Al-Fatihah 9 kali sampai An-Nas ya. Terus diakhiri dengan ayat kursi 3 kali, tiupkan ke air, mau seember ke terserah Anda, tiupkan ke air 3 kali, tiup ya, sambil meniatkan ya Allah yang kayak tadi. Anda baru cipratin seluruh tanah pekarangan Anda motor ya, termasuk rumah-rumah Anda. Itu namanya pemagar. Dan jangan lupa atas dasar niat tadi, Anda sambil nyepresin ke seluruh pinggiran tanah perputaran Anda sambil membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Insyaallah hal-hal seperti itu dia tidak akan mendekati, bahkan si pemberi itu akan mengerti adanya Anda, bahwasanya terasa panas kamu tidak sanggup melewati tanah tersebut. Seperti itu ya, insyaallah. Untuk saudara kita Pak Hendar, mudah-mudahan Pak Kusnendar ya, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan jawaban dari saya. Mudah-mudahan Anda sudah mendengarkan atensi yang saya bacakan dan ulasan serta pencerahan dari saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, baik Jakarta Selatan dan negara-negara tetangga yang lainnya. Waktu adalah untuk mengusung turun dari udara. Insya Allah pasti kita jumpa lagi di waktu yang sama, di acara yang sama, dengan banyak jawab yang bervariasi. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa pula, barangkali selama saya membawakan acara saya pribadi atas nama Bung Jebri, pembawa acara gado-gado dunia lain, termasuk tanya jawab pengobatan, barangkali ada salah-salah kata, sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Insya Allah pasti kita coba lagi. Wassalam.